Om Swastiastu, selamat pagi. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan mendiskusikan terkait dengan trias, terutama pada saat fase tanggap bencana atau tanggap darurat. Nah, untuk trias sendiri adik-adik sudah mempelajarinya di keperawatan gawat darurat. Nah, kita akan mereview kembali dan juga mendiskusikan terkait kasus yang sering ada di lapangan. Nih, untuk trias itu berasal dari kata trier, berasal dari kata Prancis yang artinya memilah atau menggolongkan. Nah, ini sudah dikenal dari Perang Dunia Pertama dan Kedua, di mana pada saat itu bagaimana menentukan prajurit yang terluka dan masih kembali ke medan perang. Nah, ini sistem trias dalam artian dia menggolongkan atau memilah pasien yang mana yang diprioritaskan untuk diberikan tata laksana lebih awal. Jadi untuk trias, di sini definisi trias itu salah satunya yaitu cara menseleksi atau menggolongkan korban berdasarkan skala prioritas kebutuhan terapi korban, kemudian sesuai dengan sumber daya sarana prasarana yang ada, dalam artian kita memberikan tindakan di mana harus digolongkan terlebih dahulu ya untuk meminimalkan angka kematian maupun kecacatan dari korban yang mengalami bencana. Nah, ini sesuai dengan sumber daya yang ada. Jadi sering dihadapkan korban yang banyak tapi sarana prasarana yang terbatas, sehingga diperlukan sistem trias. Jadi gawat darurat medik pada saat kita dihadapkan suatu kondisi di mana ada korban massal, bisa karena bencana alam atau non alam atau sosial, ini pastinya kita harus memberikan tindakan secara cepat dan tepat. Dan ingat, jangan sampai membuang-buang waktu dalam hal penggolongan atau trias ini. Karena kalau semakin banyak waktu terbuang, akan semakin kemungkinan korban tertolong itu sedikit. Dan juga akan banyak yang meninggal ataupun yang mengalami kecacatan. Nah, untuk pada saat bencana ini ada beberapa hal yang sangat prinsip dan penting. Di sini kita harus tahu juga koordinasi dan komunikasi sarana prasarana, kemudian sumber daya yang ada seberapa, struktur dari job desk-nya harus tahu juga, dari penanganannya sebelum rumah sakit, setelah di dalam rumah sakit, dan proses rujukan atau transport antar rumah sakit. Jadi tahapan untuk proses tanggap darurat salah satunya ada awareness stage atau tahap siaga. Kemudian ada tahap aksi pada saat setelah bencana, jadi harus diamankan dahulu lingkungannya, kemudian tenaga atau tim medis masuk di zona hijau atau kuning biasanya ya. Kalau sudah aman lingkungannya, jadi 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien, baru kita bisa bergerak. Kemudian lakukan perencanaan, pendataan, asesmen ya, korbannya berapa ada ambulan, berapa ada tenaga, logistiknya berapa, medik dan non-medik berapa ya. Kemudian tahapan operasional dan tahapan akhir catatan, pelaporan, dan evaluasi. Nah, untuk bencana kita sudah pahami di pertemuan sebelumnya. Next. Jadi pada saat bencana korban itu bisa korbannya jumlah banyak atau korban massal, sehingga diperlukan proses trias ini untuk menggolongkan pasien. Nah, kita kenal di prahospital pada saat kondisi bencana adanya trias STAT ya. STAT ini adalah simple triage and rapid treatment. Dalam artian trias yang sederhana tapi dapat memberikan tindakan yang cepat dan tepat. Kita klasifikasi berdasarkan RPM. R itu respirasi rate ya, respiration, kemudian pulse-nya, nadi, kemudian CRT ya, pulsasinya bagaimana, kemudian status mentalnya, RPM. Adapun tujuan daripada trias di sini adalah menyelamatkan korban atau pasien sebanyak mungkin guna meminimalkan angka kematian atau mortalitas dan kecacatan atau morbiditas dengan sumber daya yang ada. Jadi memanfaatkan tenaga yang ada, kemudian alat yang ada, transport yang ada, agar dapat menyelamatkan banyak korban bencana ya, korban massal. Nah, prosedurnya, jadi trias dahulu ya digolongkan, tidak boleh lebih dari 1 menit. Dalam proses trias sendiri tidak boleh lebih dari 1 menit. Kita menentukan pasiennya masuk prioritas pertama, kedua, ketiga, atau keempat ya di masing-masing pasien. Kemudian
setelah lakukan trias, apakah perlu tindakan segera pada saat dia di TKP ya? Tentukan fasilitas atau pelayanan yang sesuai dengan kondisi pasien. Biasanya diberikan tata laksana yang terdekat, rumah sakit yang terdekat atau pelayanan kesehatan yang terdekat sesuai dengan kondisi korban. Jadi kalau misalnya dia prioritas pertama dengan kondisi yang parah ya, tidak mungkin kita merujuk pasien ke rumah sakit atau puskesmas yang tidak ada UGD-nya, atau rumah sakit tipe C misalnya pasien dengan multiple trauma, pasien dengan cedera kepala. Pastinya kita harus merujuk ke rumah sakit yang memang sesuai dengan kondisi pasien. Okay? Juga koordinasi antar rumah sakit, kemudian komunikasi koordinasi antara penolong di tempat dengan rumah sakit yang akan dirujuk ini sangat penting. Kemudian kita kenal dengan simple, triage, and rapid treatment. Ini ada 4 golongan. Yang pertama, immediate atau prioritas pertama. Kita lihat RPM-nya, biasanya respirasinya lebih dari 30 menit ya, 30 kali per menit. Kemudian perfusinya, CRT-nya lebih dari 2 detik dan tidak ada respon. Kalau yang untuk yang label kuning, delay, prioritas kedua ini kondisinya lebih tidak parah ya daripada yang labelnya prioritas pertama. Bisa respirasinya kurang dari 30 kali per menit, kemudian CRT-nya bisa sama dengan atau kurang dari 2 detik, kemudian dalam kondisi lebih sadar. Nah, ini kita masukkan prioritas kuning. Nah, kita lihat juga kondisi pasien yang terkena itu bagian-bagian yang mana, apakah dia berisiko atau punya potensi untuk turun trias yang level merah. Kita harus lihat juga kondisi trauma atau cederanya. Kemudian yang level 3 atau prioritas ketiga ini label hijau, di mana merupakan pasien-pasien yang dalam kondisi cedera ringan, kemudian bisa berjalan. Biasanya pada saat start kita panggil dulu siapa yang bisa jalan, siapa yang bisa mengikuti kita ya. Silahkan ikuti. Nah, ini masuk ke prioritas ketiga atau label hijau, di mana pasiennya ini sering histeris, bisa berjalan tapi histeris ya. Cenderung dia mengalami gangguan psikologis misalnya. Kemudian yang hitam ini sudah mengalami kematian biologis, di mana tidak ada nadi, tidak ada respirasi, tidak ada respon. Jadi kita tinggalkan aja yang prioritas keempat ini. Nah, ini untuk alur daripada start. Jadi pada saat sudah aman kondisinya ya, 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Jadi ada red zone, ada yellow zone, ada green zone, di mana petugas kesehatan sudah bisa masuk. Kemudian sebagai triage officer yang memberikan penanganan kepada korban, memilah, yang menyeleksi, mengasesmen korban dengan RPM ya, respirasi. Bagaimana kita buka jalan napas, open airway. Kalau tidak ada cedera, kita menggunakan Healthy Chin Lip. Kalau misalnya ada cedera, kita gunakan modifier jaw thrust. Kemudian kita lihat look, listen, and feel. Kalau misalnya ada pernapasan lebih dari 30 kali per menit, langsung kita masukkan ke prioritas merah. Kalau dibuka jalan napas, tidak ada napas, tidak ada nadi, kita masukkan yang hitam ya. Kemudian kita lihat perfusinya. Nah, kalau misalnya perfusi ada, kemudian nadi karotisnya bagaimana ada, nadi radialisnya ada nggak, ada takikardi nggak. Nah, kalau ada perdarahan masif, ada takikardi, kita masukkan ke label merah atau urgent atau immediate tadi. Kalau misalnya ada nadi, kesadarannya bagaimana sadar, kemudian dia bisa mengikuti perintah ya, kita masukkan ke label kuning. Nah, kalau misalnya respirasinya kurang dari 30 kali per menit, kemudian ada nadi, tidak ada takikardi, tapi dia mengenai organ-organ yang vital yang menyebabkan pendarahan masif misalnya ya, sehingga bisa nanti jatuh ke label merah, sehingga kita masukkan ke label kuning ya, prioritas kedua. Nah, itu ya. Kemudian ini contoh-contoh daripada prioritas pertama, contohnya anti napas dan henti jantung, perdarahan masif yang terkena organ-organ seperti abdomen, retroperitoneal, bagian tulang panjang, bagian torak yang bisa menyebabkan perdarahan masif ya. Pasiennya unresponsive, ada henti jantung, henti napas.
Kemudian luka terbuka di dada dan perut, kemudian fraktur pada bagian-bagian yang bisa menampung darah seperti pelvis, toraks, servikal ya, terjadi shock ya, shock salah satunya shock hemorrhagic misalnya. Kemudian luka bakar, ada trauma inhalasi, misalnya dia terjebak di ruangan tertutup pada saat kondisi kebakaran. Kemudian untuk prioritas kedua, ini contohnya ya, ada luka bakar, kita lihat derajatnya, tidak terkena inhalasi trauma inhalasi, ada fraktur spinal, luka di kepala atau cedera kepala, misalnya cedera kepala sedang ya, muntah, kemudian nadinya kurang dari 60 kali per menit. Ini kita masukkan ke kuning ya, tapi kalau misalnya kuning tidak ditangani bisa jatuh ke prioritas yang label merah. Kemudian yang hijau ini laserasi atau luka yang ringan, kemudian pasiennya masih bisa berjalan, masih sadar, tapi histeris biasanya nih. Kemudian prioritas keempat adalah warna hitam, di mana dia tidak ada nadi, tidak ada nafas, tidak ada respon, terjadi matanya midriasis misalnya ya, kematian biologis. Nah ini sebaiknya tidak usah diprioritaskan karena bisa membuang waktu dan juga tenaga. Jadi lebih baik kita prioritaskan kepada korban-korban yang bisa diselamatkan. Kemudian ini kartu trias, ini ada bagian depan, bagian belakang, ini ada gambar manusia ya. Di sini yang mana yang cedera. Kemudian ada hitam, merah, kuning, hijau. Kalau misalnya hijau berarti tidak usah dirobek ya. Kalau yang kuning berarti yang hijaunya dirobek. Kemudian kalau yang merah, yang kuningnya dirobek sampai dengan yang hitam. Kemudian ditempelkan di tangan ya, di bagian tubuh pasien. Diisi apakah dia jenis kelamin wanita ya atau pria ya. Di sini diberikan identitasnya. Gangguannya di mana juga. Nah, kemudian kita lanjut ke studi kasus. Nanti silahkan didiskusikan di grup Telegram ya. Ini ada kasus di mana terjadi kecelakaan beruntun. Salah satunya ada mobil ya, di mana dalam mobil ini ada 5 korban. Adik-adik sebagai trias officer yang akan memberikan pertolongan kepada 5 korban ini, apakah dia masuk ke merah, kuning, hijau, atau hitam. Silakan didiskusikan. Ini pasien pertama. Jadi usia 35 tahun, dia mengeluh nyeri pada saat bernapas, terdapat luka memar di dada kiri, pernapasannya 38 kali per menit, nadinya terjadi takikardi, dia masih sadar. Ini masuk prioritas berapa adik-adik? Silahkan nanti didiskusikan. Kemudian ini ada pasien kedua, usianya 50 tahun, terjepit di dalam mobil, jelas terlihat adanya multiple trauma, ada cedera kepala, tidak ada nafas, tidak ada nadi, tidak ada respon. Ini masuk ke prioritas keberapa? Kemudian pasien ketiga, wanita usia 20 tahun dengan luka tangan dan pelipis, pernapasannya 20 kali per menit, nadinya 65 kali per menit, kesadarannya histeris. Kemudian yang pasien keempat, wanita 20 tahun, terdapat luka pada tubuh, berjalan di TKP dengan mengeluh nyeri perut. Ini adalah tanda-tanda vitalnya, pernapasannya 24 kali per menit, nadinya takikardi, kesadarannya masih sadar. Nah, ini ya, ada 4 pasien yang saya jabarkan di slide. Nanti silahkan didiskusikan kira-kira masuk prioritas keberapakah pasien-pasien yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kita lanjutkan di grup diskusi Telegram. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan adik-adik bertanya ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan nanti kita diskusikan di grup. Dan saya harapkan keaktifan adik-adik untuk bisa menjawab dari pertanyaan yang saya berikan tadi ya. Kira-kira dari 4 kasus itu masuk ke prioritas berapa kalau kita menggunakan trias yang sistemnya STAR. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.